Rachel dan Arya. Rachel diajarkan oleh teman kerja yang lainnya cara-cara memberikan makanan dan minuman juga cara meletakkannya. Lalu Rachel juga diajarkan bersikap ramah pada pengunjung. Rachel juga belajar tentang menu-menu spesial di restoran tersebut. Rachel begitu rajin belajar dan serius. Arya memperhatikan terus para karyawannya dalam bersikap juga memperhatikan setiap gerak-geriknya. Pandai juga dia, bisa langsung paham tanpa harus belajar seharian. Gumam Arya dalam hatinya, sambil melirik Rachel. Rachel membawa minuman dalam satu nampan, yang berisi 4 gelas. Lalu dia mengantarnya pada pengunjung yang memesan. Permisi, ini minumnya. Lalu Rachel memberikan. Satu persatu minumannya dengan hati-hati. Wah, mbaknya baru ya di sini. Soalnya baru lihat ucap salah satu pengunjung resto. Iya mas, aku pegawai baru di sini. Ada tambahan lainnya. Tanya Rachel. Mau dong mbak, pesan wanita yang cantiknya kayak mbak. Hehe. Ledek sang pengunjung laki-laki, menggoda Rachel. Rachel tersipu malu, lalu permisi dari meja tersebut. Dari kejauhan, Arya memperhatikan terus Rachel bekerja. Hei kamu Rachel, kemari. Panggil Arya. Rachel menghampiri sambil memeluk nampannya. Iya Pak Arya, Bapak panggil saya. Ucap Rachel. Dari kejauhan juga teman-teman pelayan lainnya melihat Rachel yang dipanggil Arya. Semua takut kalau Rachel kena marah, lalu dipecat, karena Arya punya wewenang hal itu. Jangan menggoda pengunjung. Ucap Arya, dengan wajah datarnya. Saya Pak. Tunjuk Rachel pada dirinya sendiri. Iya siapa lagi? Ucap Arya ketus dengan tatapan datar. Maaf Pak Arya, saya tidak menggoda. Justru mereka yang menggoda aku. Mungkin juga cuma bercandaan Pak. Jelas Rachel. Iya saya memberitahu saja. Kamu di sini tugasnya hanya sebagai pelayan. Jadi bekerja yang profesional. Ucap Arya, seperti tak suka Rachel digoda oleh laki-laki. Iya Pak, saya profesional kok. Dan gak ada niat menggoda. Saya masih punya harga diri Pak dan tahu tempat. Ucap Rachel, protes. Iya. Saya hanya mengingatkan saja. Sudah sana kerja lagi. Ucap Arya ketus. Lalu Rachel menunduk dengan wajah cemberutnya. Aneh sekali, aku yang digoda malah bilang aku yang menggoda. Lagian gak asik amat, mereka kan hanya bercanda juga, atasan yang aneh. Gumam Rachel sambil berjalan ke dapur resto. Rachel, kenapa kamu dimarahi Pak Arya? Tanya Risma teman pelayannya. Kamu buat salah kah? Tanya lagi Nuri yang penasaran. Tidak Mbak Risma, Nuri, dia hanya mengingatkan aku saja. Tadi meja 08 ada yang menggodaku. Hanya bercandaan. Tapi Pak Arya pikir aku yang menggoda mereka. Aneh banget. Jelas Rachel. Membuat Risma dan Nuri mengerutkan keningnya. Karena selama ini yang mereka tahu, Pak Arya tak pernah berbicara tentang hal seperti itu pada karyawannya yang lain. Hah, Pak Arya tumben banget. Seperhatian itu. Wah pasti ada udang di balik bakwan tuh. Ucap Mbak Risma sambil cengengesan. Bisa jeti. Hihi. Rachel kamu si cantik. Kata Nuri. Apa maksudnya coba? Ucap Rachel sambil menggeleng-geleng kepala. Rachel Pak Arya duren loh. Ucap Risma menggoda Rachel. Duren, pantas tajam sekali. Hihi. Ucap Rachel membuat Risma dan Nuri juga ikut tertawa. Kem. Arya tiba-tiba datang di belakang mereka. Kenapa ngumpul di sini? Bantu-bantu yang lain. Bentak Pak Arya. Kemudian mereka bertiga begitu kagetnya, dan langsung kembali bekerja. Apa yang mereka omongin? Apa mereka ngomongin saya? Dia bilang duren. Maksudnya apa coba? Duda keren. Gumam Arya dalam hatinya. Saat jam istirahat datang, kini mereka bergantian makan siang. Nuri dan Rachel kini makan siang di samping resto yang sudah disediakan oleh restoran. Makannya di sini saja, kata Nuri. Lalu Rachel mengangguk. Selama ini Rachel tak pernah hidup susah itu. Kini mau makan di teras belakang resto. Duduk sambil memegang kotak nasi jatahnya. Dia makan dengan nasi ayam sayur dan sambal dan tempe yang sudah dicampur di atas nasi. Namun Rachel tetap bisa makan dan dia bersyukur karena masih dikasih rejeki. Rachel kenapa cuma dilihatin saja? Sudah makan dulu. Kau tegur Nuri. Iya Nuri aku telepon papaku dulu ya. Sebentar. Ucap Rachel. Halo papa. Panggil Rachel. Iya Rachel, bagaimana kerjanya? Lancar? Tanya Pak Arga.
Lancar Pak, ini aku sedang istirahat makan siang. Papa sudah makan? Tanya Rachel yang teringat papanya takut belum makan karena kerja jadi supir taksi online. Sudah Papa tadi makan nasi padang. Di jalan ini Papa baru sampai rumah mau lihat Oma. Sekalian bawain cemilan untuk Oma. Jelas Pak Dirga. Oh ya sudah, kalau gitu Rachel makan siang dulu ya. Ucap Rachel dengan mata yang berkaca-kaca. Iya nak, kamu jaga diri kamu baik-baik ya. Semangat kerjanya, Papa bangga kalau kamu bisa menjadi anak mandiri dan baik. Ucap Pak Dirga. Iya Pak, insya Allah. Dah Papa. Assalamualaikum. Rachel mematikan teleponnya, lalu lanjut makan siangnya. Wah hebat kamu, di saat kerja masih ingat dengan papamu. Emangnya mama kamu kemana? Tanya Nuri sambil makan. Mamaku sudah meninggal Nuri, hanya papa, oma dan opaku saja. Ucap Rachel. Ya sudah, makan dulu, abis itu kita sholat jujur ya, kamu gak lagi halangan kan? Tanya Nuri yang mengajak sholat. Rachel sedikit renyuh hatinya, karena dia selama ini tak pernah ibadah kecuali hari raya. Tidak kok Nuri. Jawaban Rachel sedikit ragu. Ya sudah habis makan kita sholat, baru kita santai lagi, lumayan 1 jam. Kata Nuri. Kemudian Rachel mengangguk dan memakan siangnya, hingga habis. Kemudian Rachel dan Nuri ke musola restoran yang sudah disediakan. Nuri aku tidak bawa mukena. Ucap Rachel. Tenangkan banyak mukena di musola, sudah disediakan kok. Ucap Nuri sambil tersenyum. Oh gitu, ucap Rachel sambil mengangguk. Kemudian mereka mengambil wudhu. Saat berwudhu, ada Arya juga di sana yang mau melaksanakan sholat jujur juga. Arya melirik Rachel namun sedikit jual mahal dan pura-pura cuek. Ini Rachel mukena untuk kamu. Nuri memberikan mukena untuk Rachel. Terima kasih Nuri. Kemudian mereka sholat masing-masing. Arya memperhatikan Rachel yang sholat khusyuk. Kemudian Arya seperti hatinya tersentuh melihatnya. Selepas sholat Nuri dan Rachel bersantai kembali di samping resto tempat istirahat para pegawai, sambil memainkan ponselnya. Arya pun setelah sholat duduk santai di tempat para pegawai lelaki sambil merokok. Sesekali Arya melirik Rachel dari kejauhan yang sedang fokus dengan ponselnya. Ada apa denganku? Kenapa aku ingin terus menatap Rachel? Ada apa dengan wanita itu? Oke ini cuma perasaanku saja. Rasanya sulit untuk membuka hati setelah kepergian Arina. Apalagi Anaya masih kecil. Gumam Arya dalam hatinya. Rachel membuka Instagram miliknya dan mencari nama Alex yang memiliki Instagram bersama Mentari. Alex banyak mengupload foto kemesraannya bersama Mentari, dan Alex membuat status di ceritanya. Sehat-sehat istriku, dan calon anak papi. Apa Mentari sedang hamil? Ternyata aku baru sadar. Kalau saja aku akur dengan Mentari setidaknya tidak bermusuhan. Pasti sekarang ini kita sudah banyak cerita. Menyesal itu memang selalu diakhiri ya. Semoga suatu saat nanti Mentari mau menerima aku sebagai kakaknya, dan memaafkan segala kesalahan aku. Papa, juga Oma. Gumam Rachel dalam hatinya sambil menatap foto Mentari dan Alex. Diantar Arya pulang. Rachel kini kembali bekerja setelah beristirahat 1 jam. Dia begitu giat belajar membawa pesanan untuk para pengunjung resto.